Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai Ummahatul Mukminin. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Dalam sejarah Islam, istri-istri Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang sangat mulia. Allah menyebut mereka sebagai Ummahatul Mukminin, ibu-ibu orang beriman. Mereka bukan sekadar pendamping hidup Rasulullah SAW, tetapi juga guru, saksi sejarah, penjaga sunnah, dan teladan akhlak bagi umat hingga akhir zaman. Setiap dari mereka memiliki kisah, latar belakang, dan peran yang unik yang jika dirangkai membentuk mozaik keindahan rumah tangga kenabian. Di antara istri-istri Rasulullah, sosok yang paling pertama dan memiliki kedudukan yang sangat agung adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi istri Nabi SAW yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nama lengkap beliau adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyah al-Asadiyah. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Quraisy yang terpandang. Sejak muda, Khadijah dikenal sebagai wanita yang memiliki kecantikan, kecerdasan, kepribadian yang mulia, serta kesuksesan dalam bidang perdagangan. Menurut Imam Az-Zahabi, Khadijah dilahirkan di Makkah sekitar 15 tahun sebelum tahun gajah. Ayahnya, Khuwailid bin Asad, adalah seorang pedagang kaya dan tokoh terkemuka di Makkah. Setelah ayahnya wafat, Khadijah melanjutkan usaha perdagangan keluarga dan berhasil menjadi seorang pedagang sukses yang sangat dihormati oleh masyarakat Makkah. Khadijah dikenal kaum Quraisy Makkah dengan julukan At-Tahirah, yang berarti wanita yang suci. Julukan ini diberikan karena sejak kecil, Khadijah menjauhi perbuatan-perbuatan buruk dan mampu menjaga kehormatan dirinya di tengah lingkungan masyarakat Makkah yang saat itu dipenuhi berbagai kemaksiatan. Banyak wanita Makkah mengenal Khadijah sebagai sosok yang pendiam, berakhlak mulia, dan tidak pernah mendekati hal-hal yang tercela. Dalam menjalankan bisnis perdagangannya, Khadijah menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai pengelola usahanya dengan menugaskannya memimpin kafilah dagang ke berbagai daerah. Meskipun saat itu Khadijah belum mengenal beliau secara pribadi. Seiring berjalannya waktu, Khadijah menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat tepat untuk mengelola perdagangannya. Ia pun menawarkan kontrak kerja sama bisnis yang kemudian diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu singkat, Nabi SAW menunjukkan keberhasilan yang luar biasa dalam mengelola usaha tersebut dengan kejujuran, amanah, dan keuletan yang tinggi. Kecerdasan Rasulullah SAW dalam berbisnis serta akhlaknya yang mulia semakin membuat Khadijah terkesan. Dari sinilah Khadijah mulai mempertimbangkan Nabi Muhammad SAW sebagai calon suaminya, meskipun beliau telah 2 kali menjanda dan usianya lebih tua dibandingkan Nabi SAW. Namun, Khadijah terpikat oleh ketulusan, kejujuran, dan ketenangan jiwa yang dimiliki Rasulullah SAW. Akhirnya, Khadijah mengutus sahabatnya, Nafisah binti Munyah, untuk menyampaikan keinginannya kepada Nabi Muhammad SAW terkait pernikahan. Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut. Maka terjadilah pernikahan yang penuh berkah itu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah radhiyallahu anha berusia 40 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Selama membina rumah tangga bersama Khadijah, Rasulullah SAW tidak pernah menikah dengan wanita lain. Dari pernikahan inilah, Nabi SAW dikaruniai putra dan putri. Namun, seluruh putra beliau wafat ketika masih kecil dan tidak ada seorang pun yang hidup hingga dewasa. Putra-putra Nabi SAW dari Khadijah adalah Al-Qasim dan Abdullah. Adapun Ibrahim adalah putra Nabi SAW dari Maryah Al-Qibtiyah yang merupakan hamba sahaya beliau. Sementara itu, putri-putri Nabi SAW dari Khadijah berjumlah 4 orang, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fathimah radhiyallahu anhunna.
Putri beliau, Zainab, menikah dengan sepupu beliau, yaitu Abul Ash bin Ar-Rabi, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sedangkan Ruqayyah dan Ummu Kulsum masing-masing dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, namun tidak secara bersamaan. Setelah Ruqayyah wafat, barulah Utsman menikahi Ummu Kulsum. Adapun Fathimah radhiyallahu anha menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada waktu antara Perang Badar dan Perang Uhud. Dari pernikahan Fathimah dan Ali inilah lahir keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Khadijah radhiyallahu anha memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, beliau adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Karena keutamaan ini, Khadijah termasuk orang-orang yang diridai oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan dijamin Allah masuk surga. Keutamaan Khadijah lainnya adalah bahwa beliau mendapatkan salam langsung dari Allah Ta'ala yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam tersebut kepada beliau. Selain itu, Khadijah adalah wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fathimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Hadis riwayat Ahmad. Khadijah radhiyallahu anha juga dikenal sebagai sosok istri yang tidak pernah menyakiti atau membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai, menyayangi, dan menghormati beliau sepanjang hidupnya. Khadijah wafat pada usia 65 tahun, 2 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, yaitu ketika usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 50 tahun. Wafatnya Khadijah Al-Kubra merupakan pukulan yang sangat berat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesedihan mendalam yang beliau rasakan menjadikan tahun tersebut dikenal sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikah dengan Saudah binti Zam'ah bin Qais. Jadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah bin Qais radhiyallahu anha. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Saudah adalah istri dari Sakran bin Amr. Sakran termasuk golongan orang-orang yang masuk Islam pada masa awal dakwah. Karena kerasnya permusuhan dan penyiksaan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, Saudah bersama suaminya ikut hijrah ke Habasyah bersama beberapa sahabat lainnya. Setelah kembali dari Habasyah, Saudah dan suaminya tinggal di Makkah. Namun, tak lama kemudian Sakran bin Amr wafat. Kepergian sang suami membuat Saudah sangat bersedih, tetapi beliau bersabar dan menerima musibah tersebut dengan keimanan yang kuat. Pada waktu yang hampir bersamaan, Rasulullah juga tengah diliputi kesedihan yang mendalam karena wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta yang selama ini menjadi penopang utama dakwah beliau. Melihat kondisi Rasulullah yang sedang berduka, para sahabat pun tidak ada yang berani membicarakan masalah pernikahan kepada beliau. Karena mereka mengetahui betapa istimewanya kedudukan Khadijah di hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada seorang sahabiah yang mulia bernama Khawlah binti Hakim, istri dari Utsman bin Maz'un, yang memberanikan diri berbicara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau berkeinginan untuk menikah?" Rasulullah pun bertanya, "Dengan siapa?" Khawlah menjawab, "Jika engkau ingin menikahi seorang gadis, maka ada Aisyah, putri Abu Bakar, sahabat yang engkau cintai. Dan jika engkau ingin menikahi seorang janda, maka ada Saudah binti Zam'ah,
seorang wanita yang telah beriman kepadamu dan mengikuti ajaranmu." Mendengar hal tersebut, Rasulullah kemudian mengutus Khawlah untuk menyampaikan keinginannya meminang Saudah. Saudah pun merasa sangat bahagia dengan kabar tersebut, dan ayahnya pun memberikan restu. Maka Saudah binti Zam'ah resmi menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperoleh gelar Ummul Mukminin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Saudah ketika beliau berusia sekitar 55 tahun. Saudah dikenal sebagai wanita yang berakhlak mulia, sederhana, dan penuh ketulusan. Beliau hidup cukup lama dan wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Madinah pada tahun 54 Hijriah. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu beliau adalah seorang syahabiyah yang mulia bernama Ummu Ruman binti Amir. Aisyah terlahir dalam keadaan Islam karena kedua orang tuanya telah lebih dahulu memeluk Islam. Ia tumbuh dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang penuh keimanan, ilmu, dan kemuliaan. Aisyah dikenal sebagai seorang muslimah yang cantik, berkulit putih, dan bercahaya. Karena itu, Rasulullah sering memanggilnya dengan julukan Humaira, yang berarti wanita yang pipinya putih kemerah-merahan. Aisyah merupakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling muda dan satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan masih gadis. Rasulullah menikahi Aisyah pada bulan Syawal tahun ke-11 kenabian, atau sekitar 1 tahun setelah menikahi Saudah. Pada saat akad nikah, Aisyah berusia 6 tahun. Namun beliau mulai hidup berumah tangga dan tinggal bersama Rasulullah ketika telah balik, yaitu pada usia 9 tahun. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah terjadi berdasarkan wahyu dari Allah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi tersebut, malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan wajah Aisyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ini adalah istrimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah juga pernah berkata kepada Aisyah, "Engkau adalah istriku di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Al-Hakim. Aisyah adalah wanita yang paling luas ilmunya di tengah umat dan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah mencapai 2.210 hadis. Rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah berlangsung sekitar 8 tahun 5 bulan hingga Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Pada saat itu, usia Aisyah radhiyallahu anha baru menginjak 18 tahun. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keempat adalah Hafsyah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Hafsyah adalah putri dari Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling utama setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya bernama Zainab binti Maz'un, saudari dari sahabat mulia Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Hafsyah dilahirkan pada masa kaum Quraisy sedang memperbaiki dan merenovasi Ka'bah, yaitu sekitar 5 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Dengan demikian, selisih usia antara Hafsyah dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 35 tahun. Pada usia 18 tahun, Hafsyah menjadi janda setelah suaminya, Khunais bin Hudzafah bin Qais radhiyallahu anhu, wafat akibat luka yang dideritanya setelah Perang Badar. Peristiwa ini sangat menyedihkan bagi Umar bin Khattab. Karena rasa kasih sayangnya kepada sang putri, Umar menawarkan Hafsyah untuk dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Namun, keduanya tidak menerima tawaran tersebut. Penolakan ini sempat membuat Umar merasa sedih dan kecewa. Umar kemudian mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menenangkan dan menghibur Umar dengan bersabda, "Hafsyah akan dinikahi oleh seseorang yang lebih baik daripada Utsman." Hadis riwayat Bukhari. Tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri meminang Hafsyah. Umar pun dengan penuh kebahagiaan menikahkan putrinya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pernikahan ini berlangsung pada tahun ketiga Hijriah sebelum Perang Uhud dengan mahar sebesar 400 dirham. Pada waktu yang sama, Utsman bin Affan menikahi Ummu Kulsum radhiyallahu anha setelah wafatnya Ruqayyah, istri Utsman sebelumnya. Hafsyah radhiyallahu anha termasuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Hafsyah adalah orang yang kedudukannya menyamai kedudukanku di antara istri-istri Nabi. Hafsyah radhiyallahu anha wafat pada tahun 41 Hijriah. Syalat jenazah beliau saat itu dipimpin oleh Marwan bin Al-Hakam yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Madinah. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima adalah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Nama lengkap beliau adalah Zainab binti Khuzaimah bin Harits bin Abdullah bin Amru bin Abdi Manaf bin Hilal bin Amir. Beliau dilahirkan sekitar 13 tahun sebelum masa kenabian. Sejak masa jahiliyah, Zainab telah dikenal dengan julukan Ummul Masakin, yang berarti ibunda orang-orang miskin. Gelar ini menunjukkan bahwa Zainab adalah seorang wanita yang sangat penyayang, dermawan, dan memiliki kepedulian besar terhadap kaum fakir dan miskin. Sebelum dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Khuzaimah pernah menikah dengan Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu yang gugur sebagai syahid dalam perang Uhud. Setelah itu, Rasulullah menikahi Zainab pada tahun 4 Hijriah dengan mahar sebesar 400 dirham. Pada saat pernikahan tersebut, Zainab berusia sekitar 29 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membangunkan sebuah rumah kecil untuk Zainab yang letaknya berdekatan dengan rumah Aisyah dan Hafsyah radhiyallahu anhuma. Setelah Khadijah radhiyallahu anha, Zainab binti Khuzaimah adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling awal wafat dibandingkan istri-istri beliau yang lain. Ia wafat pada usia sekitar 30 tahun. Karena masa kebersamaan Zainab bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat singkat, sehingga Zainab tidak meriwayatkan satu hadits pun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keenam adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nama asli Ummu Salamah adalah Hindun binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumiyah. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya, yaitu Ummu Salamah. Ia berasal dari Bani Makhzum, salah satu kabilah bangsawan Quraisy yang terpandang. Ayahnya dikenal sebagai seorang yang kaya, dermawan, dan gemar berbagi, sehingga Ummu Salamah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mulia dan penuh kepedulian terhadap sesama. Sebelum menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Salamah menikah dengan Abdullah bin Abdul Asad yang lebih dikenal dengan nama Abu Salamah. Abu Salamah adalah saudara sepersusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah dan suaminya termasuk golongan Ahlul Hijratain, yaitu para sahabat yang mendapatkan kehormatan 2 kali hijrah, yakni hijrah ke Habasyah dan kemudian hijrah ke Madinah. Abu Salamah wafat pada tahun 4 Hijriah akibat luka yang dideritanya setelah mengikuti Perang Uhud dan Sariyah Bani Asad. Sariyah Bani Asad adalah ekspedisi militer yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut secara langsung, melainkan mengutus pasukan. Setelah wafatnya Abu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahi Ummu Salamah pada bulan Syawal tahun 4 Hijriah. Ummu Salamah radhiyallahu anha hidup hingga usia sekitar 90 tahun dan wafat pada tahun 61 Hijriah. Disebutkan bahwa beliau adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir wafat. Ummu Salamah meriwayatkan sekitar 378 hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara murid-muridnya terdapat ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Hasan al-Basri. Ummu Salamah termasuk syahabiyah yang sangat dalam ilmunya. Beliau menjadi salah satu rujukan utama dalam berbagai persoalan fikih, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan dan permasalahan kaum muslimah. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketujuh adalah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Nama asli Zainab binti Jahsy adalah Barrah. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Zainab. Beliau dilahirkan di kota Makkah.
sekitar 33 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Zainab berasal dari Bani Asad bin Khuzaimah, salah satu kabilah terhormat di kalangan Quraisy. Zainab binti Jahsy memeluk Islam melalui ajakan saudara kandungnya, yaitu Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gugur sebagai syahid dalam perang Uhud. Ibu Zainab bernama Umaymah binti Abdul Muttalib, yang merupakan bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Zainab binti Jahsy adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang anak angkat bernama Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Ketika Zaid telah cukup usia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkannya dengan Zainab binti Jahsy. Namun, rumah tangga Zaid bin Haritsah dan Zainab tidak berlangsung lama. Pada akhirnya, Zaid menceraikan Zainab. Setelah peristiwa tersebut, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi Zainab binti Jahsy, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Pernikahan ini bertujuan untuk menghapus tradisi jahiliyah yang menganggap haram menikahi mantan istri anak angkat. Allah Ta'ala berfirman, "Tatkala Zaid telah menceraikannya, kami kawinkan engkau dengan dia." Surat Al-Ahzab ayat 37. Dengan demikian, Zainab binti Jahsy adalah satu-satunya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi atas perintah langsung dari Allah Ta'ala. Zainab dikenal sebagai wanita yang sangat gemar bersedekah, dermawan, dan senang berbagi kepada sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para istrinya, "Yang paling cepat menyusulku setelah aku wafat di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan panjang tangan dalam hadis tersebut adalah orang yang paling dermawan dan paling gemar bersedekah. Dan benar adanya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha adalah istri beliau yang pertama wafat. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha wafat pada tahun 20 Hijriah dalam usia sekitar 53 tahun pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-8 adalah Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Nama asli beliau adalah Barrah binti Al-Harits bin Abi Dhirar. Setelah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nama beliau diganti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Juwairiyah, sebagaimana kebiasaan beliau mengganti nama-nama yang kurang tepat maknanya. Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha dilahirkan sekitar 14 tahun sebelum hijrah. Beliau berasal dari keluarga yang terpandang dan terhormat. Ayahnya, Al-Harits bin Abi Dhirar, adalah pemimpin kaum Bani Mustalik dari kabilah Khuza'ah. Sebelum peristiwa penawanannya, Juwairiyah telah menikah dengan Musafih bin Syafwan. Pada peristiwa perang Bani Mustalik, Juwairiyah termasuk di antara para tawanan. Ia kemudian menjadi tawanan sahabat Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu. Juwairiyah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta bantuan agar dirinya dapat menebus kebebasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menebusnya dan kemudian menikahinya. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah berlangsung pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah, ketika Juwairiyah berusia sekitar 20 tahun. Pernikahan ini membawa keberkahan yang besar, karena kaum muslimin kemudian memerdekakan banyak tawanan Bani Mustalik sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga istrinya. Sebagai Ummul Mukminin, Juwairiyah radhiyallahu anha dikaruniai usia yang panjang. Beliau hidup hingga masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan usia mencapai sekitar 70 tahun. Syekh Mahmud Al-Mishri menyebutkan bahwa Juwairiyah wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 50 Hijriah. Syalat jenazah beliau dipimpin oleh Marwan bin Al-Hakam, yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Madinah. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-9 adalah Ummu Habibah radhiyallahu anha. Nama asli beliau adalah Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdus Syams bin Abdu Manaf al-Umayyah. Beliau lebih dikenal dengan kunyahnya, yaitu Ummu Habibah.
Julukan Ummu Habibah diberikan karena beliau memiliki seorang putri dari pernikahannya dengan Ubaidillah bin Jahsy yang bernama Habibah. Oleh sebab itu, beliau dipanggil Ummu Habibah yang berarti Ibunda Habibah. Ayah Ummu Habibah adalah Abu Sufyan, salah satu pembesar Quraisy yang pada masa itu dikenal sebagai tokoh yang sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ibunya bernama Syafiyah binti Abi al-Ash bin Umayyah yang merupakan bibi dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ummu Habibah bersama suaminya Ubaidillah bin Jahsy termasuk di antara kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Namun di negeri tersebut Ubaidillah bin Jahsy murtad dan masuk agama Nasrani lalu meninggal dunia di sana. Meskipun diuji dengan peristiwa yang berat ini, Ummu Habibah tetap teguh memegang Islam dan tidak goyah sedikit pun dalam keimanannya. Allah Ta'ala kemudian memuliakan Ummu Habibah dengan menjadikannya istri Rasulullah SAW. Nabi SAW menikahi Ummu Habibah pada tahun 7 Hijriah. Pernikahan ini dilangsungkan ketika Ummu Habibah masih berada di Habasyah, sementara Rasulullah SAW berada di Madinah. Raja Habasyah, An-Najasyi, menjadi wakil Rasulullah SAW dalam pernikahan tersebut. Waktu itu, budak perempuan milik Raja An-Najasyi menyampaikan pesan kepada Ummu Habibah, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengirimkan surat kepadaku untuk menikahkanmu dengannya." Mendengar kabar tersebut, Ummu Habibah menunjuk Khalid bin Sa'id bin Al-Ash sebagai walinya. Maka pernikahan itu pun dilangsungkan dengan penuh kemuliaan. Ummu Habibah radhiyallahu anha dikenal sebagai sosok yang sangat menjaga ibadah, khususnya sholat sunnah rawatib. Beliau pernah meriwayatkan hadits dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Ummu Habibah berkata, "Aku tidak pernah meninggalkan amalan salat 12 rakaat ini sejak aku mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 12 rakaat salat sunnah rawatib tersebut adalah 2 rakaat sebelum salat subuh, 4 rakaat sebelum salat zuhur yang dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu 2 rakaat setelah salat zuhur, 2 rakaat setelah salat maghrib, dan 2 rakaat setelah salat isya, sehingga totalnya berjumlah 12 rakaat. Ummu Habibah radhiyallahu anha wafat di kota Madinah pada tahun 44 Hijriah dalam usia sekitar 86 tahun. Beliau wafat pada masa pemerintahan saudaranya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ke-10 adalah Syafiyah binti Huyai. Nama beliau adalah Syafiyah binti Huyai bin Akhtab An-Nadhiriyah, seorang wanita mulia yang berasal dari keturunan Nabi Harun alaihissalam. Pada awalnya, Syafiyah beragama Yahudi. Ia adalah putri dari Huyai bin Akhtab, salah seorang pemimpin Yahudi Khaybar dari Bani Nadir. Syafiyah berasal dari Bani Israel dan termasuk salah satu tawanan dalam perang Khaybar. Saat itu, ia berada di bawah kepemilikan sahabat Dihyah Al-Kalbi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Syafiyah untuk diri beliau sendiri, membebaskannya, lalu menikahinya setelah penaklukan Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Setelah pernikahan tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa Syafiyah ke Madinah. Pada awalnya, sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum sepenuhnya dapat menerima kehadiran Syafiyah karena latar belakangnya sebagai wanita dari keturunan Yahudi. Bahkan pernah suatu ketika Syafiyah menangis karena disebut oleh salah seorang istri Nabi sebagai anak seorang Yahudi. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghiburnya dan bersabda, "Sesungguhnya engkau adalah putri seorang nabi, pamanmu adalah seorang nabi, dan engkau adalah istri seorang nabi." Hadis riwayat Ahmad. Ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut menegaskan kemuliaan nasab Syafiyah karena ia merupakan keturunan Nabi Harun, saudara Nabi Musa alaihissalam. Dengan demikian, ia berasal dari keluarga para nabi dan kedudukannya semakin mulia ketika menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Syafiyah binti Huyai wafat pada bulan Ramadan tahun 50 Hijriah pada masa kekhilafahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Usianya saat wafat adalah 60 tahun dan ia meninggal dunia setelah hampir 40 tahun wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-11 adalah Maimunah binti Al-Harits. Nama ayah beliau adalah Al-Harits bin Hazn Al-Hilali, sedangkan ibunya bernama Hindun binti Auf. Ibunya merupakan saudari kandung Ummu Fadl, istri Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Maimunah adalah bibi dari Ibnu Abbas. Selain itu, ia juga merupakan bibi dari Khalid bin Al-Walid yang merupakan pendekar Islam yang mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Maimunah binti Al-Harits menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Zulqa'dah tahun 7 Hijriah, bertepatan dengan Umrah Qada setelah selesai masa iddahnya. Maimunah adalah istri terakhir yang dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keistimewaan Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha adalah perannya dalam meriwayatkan hadis. Ia meriwayatkan 13 hadis, di mana 7 hadis diriwayatkan dalam Syahih Al-Bukhari dan Muslim, 1 hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari saja, serta 5 hadis diriwayatkan oleh Muslim saja. Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha wafat di daerah Saraf, sebuah tempat yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Tempat tersebut adalah lokasi di mana ia dahulu dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat pada tahun 51 Hijriah dengan usia sekitar 80 atau 81 tahun, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra. Demikianlah 11 istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para wanita yang pernah dinikahi oleh beliau dan hidup bersama beliau sebagai istri. Dari 11 istri tersebut, 2 orang wafat ketika Rasulullah masih hidup, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah. Adapun 9 istri lainnya wafat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau meninggalkan 9 istri dalam keadaan janda. Selain itu, terdapat 2 wanita lain yang pernah dinikahi oleh Rasulullah, namun mereka tidak hidup bersama beliau. Salah seorang berasal dari Bani Kilab dan yang lainnya dari kabilah Kindah. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah ini, sehingga tidak perlu dibahas lebih jauh. Adapun wanita yang dinikahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dalam status wanita merdeka adalah Maryah Al-Qibtiyah, yang merupakan hadiah dari Raja Mesir bernama Al-Muqawqis. Dari Maryah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniai seorang putra bernama Ibrahim, namun Ibrahim wafat ketika beliau masih kecil. Selain Maryah Al-Qibtiyah, terdapat pula Raihanah binti Zaid An-Nadhiriyah, yang sebelumnya termasuk tawanan Bani Quraizah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilihnya untuk diri beliau sendiri. Sebagian ulama berpendapat bahwa Raihanah termasuk istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimerdekakan kemudian dinikahi. Pendapat ini ditegaskan oleh Ibnul Qayyim. Sementara itu, Abu Ubaidah menambahkan 2 wanita lainnya, yaitu Jamilah yang juga termasuk tawanan, serta seorang jariyah yang dihadiahkan oleh Zainab binti Jahsh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dalam iman, kesabaran, kecerdasan, dan pengorbanan. Mereka hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesederhanaan, namun meninggalkan warisan yang luar biasa bagi umat. Mengenal kisah mereka bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi belajar tentang bagaimana menjadi hamba Allah Ta'ala yang mulia dalam peran masing-masing. Semoga Allah meridai mereka semua dan menjadikan kita termasuk umat yang mencintai dan meneladani mereka. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.